Baik, sebelum ketanggapan, izin bahwa ada tambahan di Polri dengan para polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, yang terhormat pimpinan dan seluruh korporasi, yang sangat terhormati dan terbanggakan Ketua APC dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini kami dari DPRD khususnya Fraksi Golkar sangat mengapresiasi atas keinginan para kepala desa untuk mendapatkan kejelasan atas setidak-tidaknya 4 hal yang tadi saya sampaikan oleh kepala desa. Kami dari DPRD dalam proses penyusunan kebijakan di tahun 2026 menghadapi berbagai dinamika yang sangat tinggi, terutama berkenaan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami dari DPRD menghadapi perubahan-perubahan kebijakan ini menyertai bagaimana upaya Pak Bupati untuk bisa mencari jalan keluar. Beberapa kali DPRD bersama-sama Pak Bupati menghadap kepada kementerian, misalnya kaitan dengan pembangunan sekolah rakyat. Beliau bersama-sama DPRD datang langsung ke Pak Menteri Sosial. Berkenaan dengan MBG, kami pun datang ke BPN untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua APC tadi, bahwa ternyata ada beberapa kebijakan yang dalam tataran pelaksanaan ini berpotensi dan menggambarkan ada semacam distorsi, kira begitu. Jadi intinya hal-hal yang disampaikan oleh Ketua APC hari ini sesungguhnya ini sudah menjadi atensi kami, termasuk sangat membahas APBD. Bagaimana Pemda harus mensiasati dengan pengurangan hampir 436 miliar dana transfer dari pusat. Padahal kita sudah menyusun RKPD, kita sudah menyusun 2 PPAS, bahkan menjadi PPA, yang semuanya itu diikat oleh kebutuhan anggaran yang sudah ditetapkan, termasuk adanya pengurangan dana desa hampir 71 miliar dana desa ini dibandingkan tahun 2020. Ini problem yang memang tidak bisa dihindari. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ketua APC tadi, saya kira ini menunjukkan sebuah bentuk tanggung jawab, bahwa jika ada hal-hal yang dipandang kita butuh ada semacam kesepahaman, maka diperlukan ada semacam komunikasi dan demikian, sehingga apa yang menjadi kewajiban desa, karena pada dasarnya sama, kewajiban konstitusional desa di dalam piagam pemerintahan itu sama dengan tingkat kabupaten. Langkah-langkah di dalam menyusun APBDes itu pun sama dengan apa yang harus menjadi kewajiban tingkat kabupaten dalam rangka menyusun APBD. Sehingga oleh karena itu saya kira atas kehadiran di dalam forum hari ini, kami dari Fraksi Golkar sangat mengapresiasi. Sehingga demikian, sekalipun tadi dijawab oleh Pak Bupati, karena menyangkut kebijakan sifatnya adalah given kepada dia dari usaha, tidak bisa kita melakukan ada pengaturan kembali atas sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan. Saya kira situasi ini rasanya sangat sulit. Tetapi dalam proses perjalanan kebijakan itu, pemerintah pusat memberikan peluang besar untuk kita berkonsultasi.
untuk kita berkoordinasi. Nah, disinilah saya kira antara APBD dengan pemerintah kabupaten dan bersama-sama dengan DPRD, saya kira tidak ada keraguan untuk kita bekerja untuk bisa mengatasi semua hal yang dipandang saat ini belum memenuhi harapan kita semua. Yang terakhir saya kira yang terkait dengan tadi menyangkut soal bagaimana dengan 31 desa yang belum dapat ya, kucuran tahap kedua. Ini barangkali yang mungkin dalam pertemuan yang lebih kecil barangkali ini bisa kita bicarakan kira-kira seperti apa solusi yang bisa dilakukan. Apakah misalnya nanti melalui kebijakan APBD begitu ya, di dalam kerangka solusi atas bagaimana 31 desa yang sudah menyusun APBD-nya tetapi tidak bisa melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Nah, ini barangkali yang mungkin harus dibicarakan pada tingkat teknis antara APC misalnya dengan BPMPD, BPKD misalnya, termasuk barangkali di bawah arahan Pak Sekda selaku Ketua TAP. Saya kira itu dari kami, dari fraksi Golkar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari APC. Bagi kami ini sangat penting, sangat berarti, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bahan untuk ke depan kita melakukan perbaikan di dalam sistem maupun pelaksanaan penyusunan kebijakan dan implementasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun pemerintah daerah, karena kan berkaitan penata usaha keuangan yang harusnya mungkin untuk syarat salur dari tahap kedua misalnya yang harus dari penuh ini bagian dari pembinaan juga dari pemerintah daerah. Ini harus kita menjadi cermin untuk kita semua juga, untuk cermin bahwa hal seperti ini agar tidak terulang kedepannya penata usaha keuangan desa harus diatur tertib. Ini kan PNK 81 kan tidak terus kalau saya mencari membaca sedikit isinya ya, yang di dalam konteks mungkin untuk penguatan operasi dalam juga untuk penguatan Pak Presiden menyampaikan dari MDG kita per bulan akan dapat 2 miliar lebih, kemudian setahun kita akan dapat 30 lebih. Ini kan potensi pemberdayaan ekonomi yang luar biasa. Kemudian ekosistemnya bisa dipastikan oleh daerah, bisa dipastikan SPBG ini kombinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, agar mata rantai pasokan dari urusan beras, lauk pauk dan yang lainnya, dari urusan pertanian menjadi bisa memberdayakan petani dan peternak lokal. Jadi koperasi ternak putih atau BUMDes itu menjadi agregator bagaimana petani dan peternak lokal itu bisa mensuplai kepada SPBG di wilayah tersebut. Nah, ini harus dipastikan oleh Pak Bupati agar tadi kekhawatiran contoh dana desa akan dipotong ketika operasi merah putih gagal bayar. Nah, itu mungkin Pak Ketua ini juga bagian dari cermin untuk kita semua berkaitan 31 desa ini. Itu kembali lagi kepada desa yang bersangkutan juga. Saya tidak tahu di desa mana saja, berarti mereka dia juga lemah dalam konteks penata usaha keuangannya. Kenapa itu harus dalam konteks? Karena kan PNK 81 kan memberi deadline tanggal 17 September. Kalau sampai tanggal 20 PNK ini terbitnya di bulan November ya. Yang ini kan bagian dari kemudian untuk cermin kesehatan termasuk untuk kepala daerah juga dalam konteks karena pembinaan ini juga ada tradisinya di PNK baru, di mana bisa melibatkan sektor atau DPPD. Dalam kita menjadi DPPD dalam pembinaan atas keuangan desa juga menjadi penting gitu kan. Dan kemarin kan demo ke Senayan malah larinya baubannya malah yang dicaci, dicela itu malah pemerintah desa. Dan karena mungkin yang ditangkap oleh media perangkat desa yang joget-joget, kemudian itu yang diviralkan oleh buzzer seperti itu. Sehingga padahal kan mungkin itu konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdi, Armak dan non-Armak ini, makanya ini ada pil pahit dan ditelan. Pil pahit ketika berbicara, walaupun mungkin nanti Pak Bupati bisa melakukan langkah-langkah komunikasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan usaha desa ini. Tapi ini harus menjadi cambuk itu kita semua. Jadi itu mungkin pandangan dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau saya melihat ini kebijakan pemerintah pusat tetap harus dikawal dan kami pun sama mengalami baik berkaitan program MBG dan operasi terakhir kita dengan transfer yang kita terima berkurangnya sangat drastis seperti itu kan. Jadi membuat Bupati dan DPRD berpikir keras mana yang prioritas untuk kepentingan masyarakat jauh. Nah kembali lagi harapan saya Pak Bupati selaku Dewan Pembina Satgas MBG akan berpikir harus bisa memastikan ekosistem tadi
mata rantai pasokan dipastikan ketika ada SPPG di desa, misalnya kita sebutkan desa Neglasari Limbangan, misalnya ada SPPG yang dimiliki oleh salah satu politisi juga, dipastikan peternak petani di desa Neglasari Limbangan itu memasok ke sana. Yang agregatornya adalah koperasi daerah merah putih, koperasi desa merah putih yang dibentuk di desa tersebut dan BUMDes. Dan tadi kalau Pak Bupati menyampaikan baru ada 125 desa, sekarang Pak Bupati juga bisa kemudian ini ke jajaran kepala desa ada segera dibentuk. Karena memang PMK 81 konteksnya salah satu secara implisit Pak Bupati untuk menguatkan koperasi. Nah, koperasi mana? Yaitu koperasi desa merah putih. Apalagi dari Pak Bupati sudah menyampaikan koperasi desa merah putih akan mendapat kucuran dana juga akan mendapat fasilitas dari pemerintah pusat. Nah, ini harus kalau baru 125 berarti desa kurang responsif juga, mungkin karena ada kekhawatiran. Nah, supaya tidak terjadi kekhawatiran tadi, pastikan suplai untuk SPPG setiap dapur SPPG yang ada di setiap desa itu dari desa tersebut. Kalau bisa disediakan di desa tersebut. Assalamualaikum. Yang menjadi ini Pak Bupati, kami juga ada pabrik roti di samping UKM. Kudunya Pak diberdaya ke aku sudah bingung Pak Bupati. Tong bujang-bujang abdi gitunya, abdi bagian dirinya, cicing dirinya di SPPG kumaha sudah abdi. Nah, untuk kedepannya berilah misalkan gaji bawaan atau apa itu namanya supaya ekonomi lokal ini bisa masuk. Kasihanlah mereka. Mengenai koperasi Pak Bupati maka kita dicek koperasi mana saja yang sudah berjalan dengan baik dan Pak Asep, wayahna we kudu ditindak lanjut tuh kami koperasi anu baik dari apresiasi dan beri kelancaran. Kalau kemarin pengalaman saya pernah ke Bulog, salah satu lembaga koperasi karena anggotanya di 700. Nah, aja anu halus-halus kudu didorong. Kedua anu jalan manoyot mantep. Itu saja Pak Bupati. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Tambahan. Silakan Pak Supri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, yang saya hormati para kepala OPD, dan juga yang saya hormati pimpinan DPRD, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu para kepala desa di seluruh Kabupaten Garut. Terima kasih. Yang pertama, saya menanggapi terkait dengan kebijakan peraturan Menteri Keuangan, yaitu setelah menyampaikan aspirasi, pilihannya yang kedua adalah bagaimana melakukan gugatan ke Mahkamah Agung ketika ada undang-undang atau aturan yang merasa merugikan para bapak semua. Yang kedua terkait karena berbicara MPG, aspirasi MPG, saya mewakili Komisi 2 Pak, karena ditanya ketahanan pangan, pertanian, peternakan itu Komisi 2. Kaitannya dengan supplier. Kemarin sebelumnya ada audiensi dari para kios ke Komisi 2 terkait dengan tidak boleh ada yang menyuplai pupuk, itu adalah KDMP. Nah, itu kan dijamin oleh undang-undang bahwa koperasi, gapoktan dan juga kios resmi itu berhak untuk menyalurkan. Juga begitu juga dengan supplier MPG, itu semua diberikan kesempatan punya hak oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan. Tapi pada kenyataannya kesiapannya Pak. Contoh gini, kesiapan di pertanian itu harga workflow untuk penyuplai MPG itu kan biasa 6.000, 5.000, sekarang 17.000. Karena apa? Karena kekurangan barang. Nah, saya harapkan ini peran BUMDes itu bagaimana membina petani-petani workflow gitu kan, atau petani peternak ayam petelur. Karena kan harga telur juga dari 17.000 sekarang 27.000. Nah, bagaimana BUMDes punya usahanya di bidang peternakan atau pertanian? Bagaimana koperasi itu menyuplai barangnya ke MPG gitu. Itu pimpinan intinya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, juga pemerataan ekonomi. Itu perlunya ada kesiapan dari desa juga gitu kan, bagaimana membina masyarakat usaha di bidang yang dibutuhkan pangan oleh MPG, dan juga bagaimana koperasi menyalurkannya. Gitu aja. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.